Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sumbu roda truk patah, ban belakang terlepas dan membentur pengendara motor. Dihantam gelombang tinggi, nelayan hilang terpental dari perahu di perairan Kubu, Karangasem. Kakanwil Kumham Bali terbitkan 31.000 paspor baru, naik 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Ayam bakar selama ini menjadi salah satu kuliner yang paling digemari masyarakat. Sebuah tempat makan di Renon, Denpasar menyajikan menu ayam bakar dengan bumbu khas Bali. Proses pembuatan ayam bakar di tempat ini cukup berbeda. Daging ayam dibakar terlebih dahulu menggunakan bumbu ungkep, lalu direbus dengan bumbu genap khas Bali. Satu porsi paket ayam bakar disajikan bersama sayur pelecing kangkung, tempe, tahu, serta sambal. Saat disajikan, ayam bakar kembali dilumuri dengan bumbu genap. Spesialnya pasti ayam bakar ya? Ya, spesialnya di sini sih ayam bakarnya. Bisa dibandingin sama yang lain, di sini punya ciri khas yang lain daripada yang lain. Taste-nya berbeda dari yang lain. Setelah itu daging ayam bakarnya nggak keras, jadi lembut, bumbunya meresap, sama harga untuk kalangan di Denpasar ini sangat terjangkau. Kalau sambalnya saya pakai sambal geprek yang khas kita. Kalau orang-orang sih bilangnya kayak sambal korek ya, tapi saya nggak tahu juga nama sambalnya. Cuma sambal yang ini saya pakai dan kebetulan pas sama lidah orang-orang yang kesini. Karena viral di TikTok kali Kak ya, lihat di Instagram juga, jadi penasaran gitu. Juga tempatnya juga strategis banget kan, gampang dicari. Itu jadi penasaran aja sih. Jadi kesini deh. Jadi keseringan kesini sih Kak jadinya. Kalau biasanya kesini sih ayam kremes ya Kak, yang pakai sultan itu udah favorit banget sih buat aku Kak. Tapi kalau buat menu yang lain juga enak sih semuanya. Kalau di sini menurutku sambalnya sih Kak, sambalnya ini enak banget sih. Karena aku personally nggak terlalu suka pedas kan, jadi kalau buat anak-anak juga bisa banget sih makan di sini. Nggak terlalu pedas, tapi pedasnya masih ada gitu. Harga paket ayam bakar ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp11.000 per porsi. Tempat makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Tempat berkonsep makanan cepat saji ini selalu ramai dikunjungi karena harganya murah serta lokasi yang nyaman. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Seorang nelayan asal desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem, dinyatakan hilang setelah perahu jukung dihantam gelombang saat melaut di tengah perairan Kubu, Karangasem. Nelayan yang dinyatakan hilang tersebut diketahui bernama Igede Swirte, nelayan asal Banjar Dinas Eka Nyana, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Karangasem. Sebelumnya korban bersama 2 rekannya sesama nelayan berangkat melaut pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 WITA. Tiba di tengah perairan, tepatnya sekitar 8 mil laut atau 15 km dari pesisir pantai Kubu. Jukung korban dihantam gelombang tinggi hingga membuat korban terpental dan tercebur ke laut. Rekan korban berusaha menolong, namun korban hilang tenggelam. Kami dari tim SAR gabungan untuk hari ini tentunya sesuai laporan yang kami terima, ada 3 orang nelayan ya, kronologisnya 3 orang nelayan yang
mencari ikan ke tengah laut pada pukul 04.30 WITA pagi, kemudian sampai di tengah laut karena kondisi cuaca yang tidak bagus ya, karena gelombang cukup tinggi, kemudian pandangan yang tidak begitu terang ya, karena masih jam 5 pagi pada saat itu kejadian. Kemudian satu orang nelayan yang mencari ikan ini terpental dari atas jukung. Sempat teman target ini melihat tapi tidak bisa meraih korban. Kurang lebih dari pos Polair Polda Bali, pos Kubu Karangasem ini kurang lebih 8 nautical mile. Hingga saat ini tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Karangasem, Bakamla, dan Satpol Airut Polres Karangasem masih terus melakukan pencarian. Kendati terkendala cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil. Kerja keras kawan-kawan, kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.